Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Aulia Zahra dari kelas T4C, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan, bagaimana cara implementasi, juga penjelasan teori dan konsep, dan cara memitigasi serangan dari salah satu materi yang sudah saya pilih, yaitu pertemuan 6, autentikasi dan akses kontrol untuk tugas UTS mata kuliah keamanan komputer. Next. Oke, jadi apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi. Tujuannya menjaga agar hanya pengguna yang sah yang bisa masuk ke sistem dan menghindari penyalahgunaan dari pihak tidak dikenal. Lalu, sini ada contoh autentikasi. Yang pertama ada username dan password. Yang paling umum dan mudah, tapi rentan jika password mudah ditebak atau tidak dihash. Jadi, yang kedua juga ada one time password, di mana kode sementara yang dikirim ke email atau HP biasanya dipakai dalam two-factor authentication. Lalu yang ketiga ada biometrik, jadi seperti sidik jari, wajah, atau retina. Banyak dipakai di aplikasi mobile dan smartphone. Lalu yang terakhir ada login via pihak ketiga. Jadi biasanya itu login pakai akun Google, Facebook, GitHub, dan lain-lain. Terus ini apa itu akses kontrol? Akses kontrol adalah proses untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai. Jadi tujuannya untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data dan mencegah pengguna biasa mengakses fitur sensitif seperti panel admin. Lalu di sini ada jenis akses kontrol. Yang pertama ada role-based access control. Jadi aksesnya ditentukan berdasarkan peran pengguna. Jadi contohnya yang pertama itu ada role admin, yang kedua ada role user. Jadi role admin ini bisa akses semua halaman, tetapi role user hanya bisa akses profil dan data pribadi aja. Lalu yang kedua ada discretionary access control. Jadi pemilik data atau objek bebas menentukan siapa yang boleh mengakses. Jadi contohnya itu seperti file di komputer. File di komputer bisa kamu atur. Jadi siapa yang bisa baca, edit, atau hapus. Nah, biasanya ini kita temukan di Google Drive ya. Kalau kita link sharing ke teman-teman kita, atau biasanya di Google Docs juga, Google Form, sama di Word, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada mandatory access control. Jadi jadi sistem yang menentukan siapa boleh akses apa. Jadi berdasarkan label keamanan atau klasifikasi di lingkungan militer biasanya. Contohnya itu di lingkungan militer. Jadi data diklasifikasikan jadi public, secret, dan top secret. Biasanya itu sistem membolehkan di level top secret ya. Lalu sini juga ada perbedaan eh, antara tiga yang tadi, siapa yang atur dan cocok untuk apa. Nah, yang pertama ini, yang atur biasanya sistem berdasarkan peran. Seperti tadi, ada admin, ada user, mungkin super admin juga ada.
Lalu di sini ya, cocok untuk aplikasi umum atau perusahaan. Yang kedua, siapa yang atur? Nah, biasanya pengguna atau pemilik data. Lalu cocok untuk komputer pribadi dan fleksibel biasanya ya. Yang ketiga, siapa yang atur? Biasanya sistem, sepenuhnya itu sistem. Jadi cocok juga untuk militer atau pemerintahan. Oke, di sini ada masalah yang umum untuk autentikasi login dan akses kontrol. Masalahnya itu apa? Untuk autentikasi login, masalahnya yang pertama ada serangan brute force, yang kedua ada serangan injection, yang ketiga ada password disimpan secara mentah. Lalu untuk akses kontrol, masalahnya itu yang pertama user bisa akses halaman admin. Yang kedua akses role tidak dicek. Jadi biasanya semua user bisa diakses semua file. Lalu yang ketiga langsung akses via URL. Ini yang bahaya banget nih. Nah, depannya. Jadi di sini juga ada solusinya terhadap masalah tadi. Ini solusi untuk autentikasi login. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan hash. Jadi saat simpan password, passwordnya di hash. Lalu yang kedua, validasi input username dan password. Jadi tidak boleh kosong, tidak ada karakter aneh. Seperti itu. Nah, yang ini adalah masalah dan solusi mitigasi akses kontrol. Jadi masalahnya biasanya akses tanpa login. Nah, solusinya kita bisa tambahkan pengecekan session di setiap halaman. Lalu masalah yang kedua biasanya user bisa akses halaman admin. Nah, solusinya kita bisa tambahkan cek role, session role seperti ini sebelum load halaman. Oke, selanjutnya saya akan melakukan implementasi terhadap kode yang udah saya buat, program yang udah saya buat, dan bagaimana saya melakukan mitigasi serangannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin saya bisa kasih lihat dulu ini program yang udah saya buat seperti ini. Di sini itu saya udah buat beberapa halaman ya, seperti login, logout, user page, admin page, dashboard, dan koneksi. Untuk tampilan kode program loginnya seperti ini aja. Lalu untuk admin page-nya juga seperti ini aja. Dan untuk di dashboard juga seperti ini aja. Koneksi, lalu user page, dan logout. Oke. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini saya ada masukkan session start, di mana fungsinya itu seperti tadi untuk memitigasi, mencegah ya, mencegah serangan di bagian akses kontrol. Nah, jadi saat load halaman ke dashboard PHP itu nggak bisa set kalau kita ketik URL-nya. Nanti kita implementasikan langsung. Nah, sini juga ada role-nya nih. Jadi kalau misalnya role-nya nggak sesuai, maka nggak bisa login. Kalau misalnya berhasil, nanti langsung diarahkan ke halaman yang dituju. Misalnya ke dashboard PHP ini. Oke,
Mungkin segitu aja. Kita bisa lanjut ke localhost ya. Localhost. Oke. Jadi ini saya udah buat ya. Udah buat yang program tadi jadinya seperti ini. Saya ini pakai jenis akses kontrol yang role based akses kontrol, jadi yang paling umum menggunakan username dan password saja. Dan pilihan role ini saya tambahkan untuk bonus sebagai contoh. Oke, langsung aja kita masukkan username password ini yang udah saya buat di database. Kita lihat dulu nih. Jadi saya udah buat database juga. Hmm, database-nya seperti ini. Ada tabel user di mana berisikan username, password, dan role. Seperti ini. Jadi ada dua nih yang udah di-hash passwordnya dan ada satu yang belum di-hash passwordnya. Nah, ini kan termasuk masalah yang umum ya. Kalau misalnya passwordnya nggak di-hash itu bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya atau memberikan solusi untuk masalah tersebut? Kita bisa melakukan hash ya. Ini saya di sini aja, biar lebih gampang ngejelasinnya. Nah, oke. Jadi password yang tadi kelihatan berubah nih. Jadi password yang udah di hash. Seperti ini. Dan setiap kodenya ini pun juga beda-beda tuh ya. Oke, seperti itu. Cara hash password agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Oke, hash password itu termasuk solusi mitigasi untuk autentikasi login. Seperti itu. Pertama, kita masukkan username yang udah kita buat di database tadi ya. Lalu kita masukin passwordnya. Nah, ini role-nya tadi user. Nah, kita login. Nah, seperti ini. Jadi, halo Nadia, role kamu user. Masuk halaman user. Oke, seperti ini nih. Ya, masuk ke user page PHP. Kalau tadi kan, aduh, crash ke dashboard, ke ini, ke user page. Tuh. Selanjutnya, untuk admin. Passwordnya admin. Login berhasil nih. Tampilan kalau kita berhasil ke halaman admin. Nah, seperti ini juga. Oke, kita login. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak masukin apa-apa nih? Kita login aja. Tuh, nggak bisa. Saya udah melakukan apa namanya tadi yang jenis masalah yang umum, yaitu nggak masukin username dan password, tapi langsung login. Nah, saya udah mencegah itu. Itu di masalah autentikasi login ya, kalau nggak salah. Tadi akses kontrol. Nah, kalau misalnya passwordnya salah, misal kita pakai, nah,
Nih, kita pakai username dan password yang salah. Misalnya dia user nih. Nah, ini juga udah kita bisa lihat ya. Loginnya juga gagal. Username atau password juga salah. Jadi nggak bisa orang tuh langsung masuk aja login gitu. Tanpa masukin username dan password. Oke, lalu berikutnya mungkin nih URL ini nih. Aduh, URL ini, aduh, kalau misalnya langsung diketik aja bisa gak admin page? Tuh, gak bisa karena kita udah ngelakuin session ya. Makanya kita nggak bisa ngetik langsung URL ini langsung ke admin misalnya atau ke dashboard nih. Nah, kita nggak bisa langsung ke halaman itu dengan cara ngetik URL karena udah kita pakai session nih di sininya gitu. Oke, mungkin kayaknya cukup sekian. Tutup dulu. Cukup sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aulia Zahra, pamit undur diri. Terima kasih.